Ia adalah seorang putri, dibesarkan dalam kemewahan, dilayani oleh para abdi, dijauhkan dari kerasnya kehidupan nyata, dan terkurung dalam sangkar emas istana kekaisaran Jepang. Ia tak pernah bekerja, bahkan, ia tak tahu caranya belanja di supermarket. Namun, 18 tahun lalu, ia mengambil keputusan yang menggemparkan dunia. Putri Nori melepaskan gelarnya, kekayaannya, dan kekuasaan yang diwariskan turun-temurun. Demi apa? Demi seorang pria biasa, seorang pegawai negeri sipil, demi cinta. Tapi, apakah itu benar-benar cinta? Atau sesungguhnya, jeritan sunyi untuk kebebasan? Bagaimana hidupnya sekarang, tanpa mahkota, tanpa istana, tapi bersama pria yang ia pilih sendiri? Dan yang paling penting, apakah ia menyesalinya? Ini bukan dongeng ala kerajaan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang perempuan yang berani membebaskan dirinya dengan harga yang sangat mahal. Jangan kemana-mana, cerita ini akan mengejutkanmu. Jepang, negeri penuh upacara sakral, kehormatan yang tak terucap, dan sistem monarki yang nyaris tak tersentuh selama lebih dari 2000 tahun. Satu aturan berdiri tegak, darah kekaisaran tak boleh tercampur dengan rakyat biasa, tapi sejarah berubah. Kaisar Akihito, penguasa Jepang ke-125, bisa saja memilih bangsawan manapun untuk jadi permaisurinya. Tapi siapa yang ia pilih? Michiko, seorang perempuan biasa yang dibesarkan dalam keluarga Katolik, dan mereka pun bertemu bukan di pesta dan sameuan, melainkan di lapangan tenis. Apa yang terjadi selanjutnya bukan kisah cinta romantis, melainkan gempa besar di jantung istana kekaisaran. Kaum tradisionalis murka. Media konservatif menyebut Michiko sebagai yang tak murni, tapi badai sesungguhnya datang dari dalam keluarga. Kaisar perempuan Kajun, ibu dari Akihito, menganggap menantunya sebagai ancaman. Menurut laporan Reuters, Michiko dan bahkan anak-anaknya sampai mengalami tekanan mental luar biasa karena perlakuan dari dalam istana. Namun begitu, pada tahun 1959, mereka berdua melangkah berani melawan takdir. Akihito dan Michiko menikah dan meruntuhkan aturan kuno yang telah dijaga selama ribuan tahun. Bagi rakyat Jepang, kisah mereka seperti dongeng, tapi bagi kekaisaran, itulah awal dari runtuhnya tembok keangkuhan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Apa makna sebenarnya dari pernikahan itu? Dan harga seperti apa yang harus mereka bayar di balik pintu-pintu emas dan kebisuan istana? Tunggu dulu, karena ini baru permulaan. Putri Nori tumbuh di dunia di mana semua hal sudah ditentukan sejak lahir, termasuk urusan cinta. Tapi ia melihat sendiri, cinta sejati bisa tumbuh, bahkan di dalam kekangan istana, seperti yang terjadi antara ayah dan ibunya. Sejak muda, Nori pun berjanji, kalau ia menikah, itu hanya karena cinta, dan waktunya akan ia tentukan sendiri. Tapi di kekaisaran Jepang, cinta bukanlah hak, melainkan risiko. Nori hidup dalam segalanya yang berlimpah. Istana adalah rumahnya, puluhan pelayan mengurus setiap detil hidupnya. Ia tidak boleh menuang teh sendiri, bahkan untuk mengambil sepotong roti pun harus dilayani. Belanja keluar, sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Dunia di luar istana hanyalah dongeng yang tak pernah ia alami sendiri. Namun, di balik kemilau emas itu, tumbuh perlahan sebuah kerinduan. Ia belajar sastra, meneliti burung, dan dikenal cerdas luar biasa. Lalu ia bertemu pria itu, Yoshiki Kuroda. Ia tak punya gelar, tak bergelimang harta, hanya seorang pegawai biasa di kantor wali kota Tokyo. Namun tetap saja, dialah orangnya. Cinta mereka tumbuh diam-diam, jauh dari sorotan protokol kerajaan. Hingga akhirnya mereka bertunangan. Saat itu, ia berusia 35 tahun, dan Kuroda 39. Kabar ini mengguncang lingkungan istana. Tapi tak ada yang bisa menghentikan mereka, hanya satu syarat yang diajukan padanya. Jika kau menikah dengannya, kau harus melepaskan segalanya, gelar, tahta, harta, dan hidup lamamu. Bagi Nori, keputusan itu jelas, karena baginya, istana tak pernah menjadi rumah, melainkan sangkar emas. Pernikahan itu digelar tahun 2005, tanpa kemewahan, namun penuh kehormatan. Hanya 30 anggota keluarga, dan 120 tamu yang hadir. Namun ribuan orang berdiri di luar, menyaksikan seorang putri memilih jalan yang belum pernah ditempuh siapapun sebelumnya. Ia meninggalkan kekaisaran Jepang dan menjadi perempuan ke-6 dalam sejarah Jepang yang menukar mahkotanya untuk menjadi istri rakyat biasa. Tapi,
Apakah semua itu layak diperjuangkan? Sayako Kuroda meninggalkan profesinya sebagai ahli burung, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia memang ingin begitu. Ia tak ingin terus meneliti, ia ingin hidup, dan untuk pertama kalinya, menjadi dirinya sendiri. Ia kehilangan segalanya, istana, kekayaan, sopir pribadi, para pelayan, serta kekebalan hukum dari gelar kerajaan, namun ia tak pernah sekalipun mengucapkan penyesalan, karena ia mendapatkan sesuatu yang tak pernah bisa diberikan istana, cinta. Sejati, negara memberinya hadiah pernikahan sebesar 1,2 juta dolar, namun di Tokyo, salah satu kota termahal di dunia, jumlah itu nyaris tak cukup untuk membeli rumah sendiri. Ia dan suaminya pun tinggal di sebuah apartemen kecil sewaan, sederhana, tanpa kemewahan, tapi nyata, dan dari sanalah hidup baru sang mantan putri dimulai, kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ikut les menyetir, belajar cara berbelanja, menggunakan troli, menghitung uang kembalian, menghadapi tatapan asing orang-orang. Ia belajar memasak, membersihkan rumah, mencuci piring dengan tangan. Semua hal yang dulu tak pernah terlihat olehnya, karena selalu ada orang lain yang melakukannya. Itu tidak mudah, karena satu-satunya dunia yang ia kenal hanyalah etika, upacara, dan kesempurnaan tanpa suara. Dan ketika ia merasa hampir menyerah, ia selalu teringat akan kisah masa kecil yang pernah diceritakan ibunya. Seekor siput mengelut tentang rumah berat yang ia bawa di punggung. Tapi kemudian ia melihat siput lain dengan rumah yang lebih besar. Dan ia pun mengerti bahwa setiap makhluk menanggung beban mereka masing-masing. Sayako belajar cepat, bukan karena terpaksa, tapi karena ia menginginkannya. Beberapa waktu kemudian, pasangan ini pindah ke rumah kecil milik sendiri, tak jauh dari istana kekaisaran. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengingat dari mana ia berasal dan kemana ia tak ingin kembali. 18 tahun telah berlalu, perempuan yang dulu dikenal sebagai Putri Nori kini tak lagi berdiri di bawah sorotan tajam monarki, melainkan dalam kehormatan yang tenang dari keyakinannya. Sejak tahun 2012, ia mengabdi sebagai pendeta tinggi di Kuil Ise, tempat tersuci dalam agama Shin di Jepang. Di tempat di mana kata-kata tak lagi berarti dan ritual dijalankan turun-temurun selama ribuan tahun, ia menemukan tempatnya yang sejati. Pada tahun 2017, ia resmi mengikuti jejak bibinya, menjadi pendeta utama di sebuah kuil yang dahulu hanya boleh dijalankan oleh kalangan kekaisaran. Sebuah tahta yang sudi, namun tetaplah sebuah tahta yang sejati. Sayako dan suaminya menjalani hidup tanpa kemewahan, tetapi dengan cinta yang tulus. Mereka memang tidak memiliki anak kandung, namun Sayako sangat menikmati waktu bersama keponakan-keponakannya dan menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan kejujuran daripada sekadar mengikuti tata krama istana. Hari ini, Sayako berusia 53 tahun, sementara sang suami berumur 57 tahun. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika ia memilih jalan lain, karena ia tahu hidup sederhana bersama orang yang dicintai jauh lebih berharga daripada semua gelar, semua aula berlapis emas, dan semua protokol dingin yang pernah mengikatnya. Dan kamu? Apakah kamu rela menukar mahkotamu demi kebebasan? Apakah kamu berani meninggalkan istana yang aman demi kehidupan yang benar-benar nyata? Jawabannya tidak ada di dalam istana, tapi ada di dalam hatimu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu akan memilih cinta seperti Sayako? Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Berikan kami like jika kisah perjalanan Sayako menyentuh hatimu. Dan di video selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini menuju kisah seorang perempuan lain, seorang putri mahkota yang tak pernah menjadi ratu, dan alasan mengapa suaranya dibungkam selama puluhan tahun. Sampai jumpa, dan terima kasih sudah menonton.